stay with me, Miss LB. Video sebelumnya kita sudah membahas tentang passive voice dalam bentuk simple present. Kali ini kita akan membahas passive voice dalam bentuk simple past. So, stay tune. Oke, to be plus verb 3 merupakan yang paling krusial, yang paling penting dalam kita memahami pasif dalam semua tenses. Dalam simple past, to be yang kita gunakan yaitu was dan were. Was ini digunakan subjek she, he, it, dan were itu you, they, we. Nah, perlu kita ingat bahwa to be ini yang membedakan passive voice-nya dalam setiap tenses. Oke, for example, dalam kalimat aktif, she broke the window, dia merusak jendela, di mana she itu sebagai subjek, kata kerja itu verb to, broke, and then object is the window. Nah, ini akan kita ubah ke pasif. Sepertinya, the window akan kita pindah menjadi subjek. Dan kita tambahkan was, yang artinya itu ditambahkan kata kerja ketiga yaitu broken, dirusak oleh dia. Dia ini tadi yang tadinya subjek di kalimat aktif akan berubah menjadi objek di kalimat pasif. Jadi jendela itu dirusakkan oleh dia. Ingat, untuk kalimat pasif kita menggunakan kata di. Berikutnya kita akan membahas tentang passive voice dalam bentuk simple present continuous. Kalau ada kata continuous, jangan lupa itu pasti menggunakan to be. So, what is to be? To be dalam simple present continuous, dalam simple present yaitu is, am, are, and then past, was, were, and future be. Kalau ditambahkan dalam pasif, kita cukup tinggal menambahkan being. Nah, for example, we are cleaning classroom. Kami sedang membersihkan kelas itu. We sebagai subjek, are cleaning itu adalah verb being, classroom itu sebagai objek. Nah, ini akan kita ubah ke pasif, yang dimana untuk mengubah ke pasif, si objek ini akan kita letakkan ke depan. Seperti classroom is, to be-nya jangan lupa tambah being. Cleaning tadi, cleaning akan kita ubah menjadi kata kerja ketiga. Dari cleaning menjadi cleaned by us. Kelas itu sedang dibersihkan oleh kami. Okay, I hope you get it about this example. Next, passive voice dalam bentuk simple future, di mana passive voice ini menggunakan will plus to be yaitu be and then verb 3. For example, she will delete the documents. Dia akan menghapus dokumen itu. She sebagai subjek, will delete itu sebagai verb or predicate, and documents sebagai objek. Nah, kita akan mengubah ke passive voice, yang dimana the documents akan kita pindahkan ke depan juga sebagai subjek. The documents will be deleted by her. The documents sebagai subjek, will plus be plus verb 3 itu sebagai passive voice-nya. And then don't forget by, di sini artinya oleh her, oleh dia. Jadi dokumen-dokumen itu akan dihapus oleh dia. Okay, this all explanation about passive voice in simple present continuous, simple past, and simple future. I hope you get some information about this video. Don't forget comment, like, and share. Bye-bye.